welcome back to Kids Online Service. Hari ini kita udah di awal bulan Mei aja nih. Dan kelihatannya kalian semua juga butuh sesuatu yang baru ya? Kira-kira bakal ada apa ya yang baru? Pas banget nih, di bulan ini kita akan belajar sesuatu yang super extraordinary. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar kita mau mulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. And now, check this out. Hai kids, wah kalian udah semangat ya buat nyanyi bareng kita semua? Kalau gitu, ikutin gerakan kita semua ya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. That I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Berawal lagi ya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. That I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Lanjut sama-sama ya. I'm fixing my eyes on you. Loncat lagi yuk. I'm fixing my eyes on you. Good. I'm fixing my eyes on you, only you. Ikutin gerakannya sama-sama ya. I'm fixing my eyes on you. Loncat lagi. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. Dari awal lagi ya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. That I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Berawal lagi ya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. That I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Lebih semangat lagi ya. Kita sama-sama yuk. I'm fixing my eyes on you. Good. Lanjut lagi. I'm fixing my eyes on you. Wah hebat. Lanjut lagi. I'm fixing my eyes on you, only you. Lanjut lagi, loncat lagi. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. Sekarang tepuk tangan kita sama-sama yuk. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Good job. I'm fixing my eyes on you, only you. Lebih semangat lagi ya. Kita sama-sama. I'm fixing my eyes on you. Wow, good job. I'm fixing my eyes on you. Loncatnya lebih tinggi lagi. I'm fixing my eyes on you, only you. Dari awal lagi ya. Tanda tangannya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. That I keep on seeking, keep on reaching. Follow, katakan follow. Follow Jesus Christ. Follow, follow, follow Jesus Christ. Terakhir. Follow, follow, follow Jesus Christ. Wah hebat banget. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Good job adik-adik. Saat ini kakak mau ajak kalian buat sama-sama fokusin hati kita, hidup kita buat Tuhan Yesus. Dengan cara buat cinta terus sama Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama sembah Tuhan yuk. Kasih yang terbaik melalui nyanyian kita. Kita mau angkat pujian ini, tutup matamu, angkat tanganmu, sama-sama katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu, katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kakak mau adik-adik sama kakak kasihnya aja yang nyanyi. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lebih lagi katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Oh Yesus, kami mau selalu cinta Engkau Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku, ku mau cinta Engkau. Pakai aku Tuhan, jadikan ku Allahku. Yesus, lebih lagi katakan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih lagi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kalau hari ini dan seterusnya kamu tetap cinta Tuhan. Dan sekarang kamu dengar firman-Mu, Engkau yang buka mata dan hati kami untuk mengerti isi hati-Mu. Yang siap dengerin firman Tuhan sama-sama katakan amin. Hai kids, welcome to Spark Podcast bersama Kak Lady. Hari ini kita akan bahas tentang ketetapan hati. Apa itu ketetapan hati dan kenapa kita harus punya ketetapan hati? Let's see. Salah satu kisah di Alkitab yaitu seorang nabi dari bangsa Israel yang terbukti punya ketetapan hati pada sesuatu yang benar. Nabi itu adalah Elia. Saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Ahab itu tidak obey di mata Tuhan, tapi Ahab punya kepala istana yang percaya sama Tuhan, yaitu Obadya.
Ahab itu mengajak rakyatnya untuk menyembah Baal. Kalian tahu kan apa itu Baal? Yes, Baal adalah patung yang dibuat dari emas atau perak atau tembaga untuk disembah. Raja Ahab lakukan itu karena dari nenek moyangnya juga tidak taat sama Tuhan. Untuk itu selama 3 tahun Tuhan tidak turunkan hujan atas negeri itu. Sehingga terjadilah kelaparan di Samaria. Nah, untuk itulah Allah mengutus Elia bertemu dengan Ahab dengan maksud untuk menurunkan hujan. Tapi dengan caranya Tuhan yang ajaib. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa kembali percaya sama Tuhan. Karena kelaparan yang melanda, Raja Ahab memerintahkan Obadya untuk mencari semua mata air yang ada di negeri itu. Barangkali mereka bisa menemukan rumput di sekitar mata air. Untuk rumputnya dikasih makan kuda-kuda sang raja. Mereka membagi jalur pencarian, berjalan dengan arah yang berlainan. Sementara Obadya berjalan, di tengah jalan dia bertemu dengan Elia. Setelah dia mengenali Elia, Elia pun menyuruh Obadya untuk memberitahu kepada Ahab bahwa Elia tuh ada di situ. Dan ketika Obadya memberitahu bahwa Elia ada di sini, maka marahlah raja. Raja menuduh Elia sebagai troublemaker sehingga bangsa Israel itu dihukum. Tapi dengan tenang Elia menjawab, bukan aku troublemakernya, tapi kamu dan keluargamu yang telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Adik-adik, Raja Ahab marah pada Elia karena Elialah Tuhan menutup langit sehingga hujan tidak turun. Dan itu tertulis di dalam Kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 1. Karena hujan tidak turun sehingga terjadi kekeringan dan akhirnya kelaparan. Tapi sebenarnya bukan Elia yang memberhentikan hujan, melainkan Tuhan yang bicara lewat Elia. Karena Raja Ahab dan rakyatnya tidak menyembah Tuhan, mereka tidak obey lagi. Akhirnya Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk membuktikan Allah mana yang patut untuk disembah. Dia yang aku panggil Tuhan atau dia yang kamu panggil Baal? Mereka sepakat untuk membuat mesbah bakaran, masing-masing akan membuat mesbah, dan bila mana ada korban yang disambar api dari langit, berarti Allahnya lah yang harus disembah. Elia memberi kesempatan pertama pada Ahab. Ahab pun mengumpulkan nabi-nabi Baalnya ke Gunung Karmel sebanyak 450 orang nabi Baal. Banyak juga ya, beserta korban bakaran mereka. Mereka berteriak, jingkrak-jingkrak, sampai lewat tengah hari. Bahkan ada yang kerasukan. Mengerikan banget ya adik-adik. Sudah begitu pun tidak ada tanda-tandanya akan ada api yang menyambar. Waduh. Dan setelah itu kesempatan untuk Elia. Dengar baik-baik ya. Elia memperbaiki mesbahnya dan dia meletakkan 12 batu sebagai simbol 12 suku bangsa Israel. Serta memotong lembu, meletakkannya di atas susunan kayu api. Nah, ini nih poin yang aneh menurut Kaledi ya. Elia memerintahkan agar mesbahnya itu disiram dengan air yang banyak. Wow. Can you imagine? Bagaimana mungkin akan ada api kalau mesbahnya itu disiram dengan air? Yang ada juga apinya bakalan mati. Benar nggak? Seperti itu sangat mustahil. Tapi ketika Elia berdoa memanggil nama Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel atau Allah Yakub, Elia punya ketetapan hati bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang layak untuk disembah. Maka seketika itu juga api menyambar korban bakaran Elia. Dan saat itu juga orang Israel kembali menyembah Allah yang hidup. Kemenangan Elia karena ada penyertaan Tuhan di sana. Adik-adik, kisah yang sungguh luar biasa ini kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kemenangannya dengan cara yang ajaib. Sehingga bangsa Israel kembali menyembah Allah yang hidup. Seandainya saat itu Elia memerintahkan untuk menyirami korban bakarannya dengan minyak,
pasti semua orang akan berkata, kan minyak gampang untuk terbakar, di mana kuasanya Tuhan? Tapi ketika korban bakaran itu disiram dengan air dan ketetapan hati untuk percaya sama Tuhan yang hidup dan berkuasa, disitulah poin kemenangan yang ajaib. Nothing is impossible with God's way. Adik-adik, sangat penting untuk kita miliki yang namanya ketetapan hati. Ketetapan hati itu artinya kita benar-benar percaya dan tidak ragu. Nah, Elia adalah salah satu bukti ketetapan hati untuk percaya bahwa Tuhan dan firman-Nya bukanlah hal yang sia-sia. Bagaimana cara untuk kita bisa miliki ketetapan hati percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik? Oke, caranya kita harus baca Alkitab sungguh-sungguh. Di situ kita akan mengerti bahwa bersama Yesus nothing is impossible. Tapi memang ada bagian yang harus kita kerjakan dan bagian itu harus sesuai dengan standarnya Tuhan, yaitu mengutamakan kebenaran. Contoh, mungkin ketika kamu sudah sungguh-sungguh belajar dan berdoa, nggak nyontek, tapi ternyata nilai kamu itu nggak sebagus teman-teman yang lain saat ujian. Tapi kamu tidak berkecil hati, kamu tidak kompromi dengan bisikan si jahat, agar nextnya sebaiknya nyontek aja, biar nilainya juga bagus. Karena kan gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Nah, ketika kamu punya ketetapan hati itu, artinya kamu sudah menang, kamu punya integritas, kamu sesuai dengan standarnya Tuhan. Atau mungkin kamu berdoa untuk kesembuhan seseorang, tapi sampai sekarang belum sembuh juga. Jangan sedih ya, karena kesembuhan itu adalah urusan Tuhan. Tugas kita tetap percaya sama Tuhan dan mendoakan agar orang yang sakit pun punya ketetapan hati untuk percaya sama Tuhan Yesus. Karena kesembuhan itu urusan Tuhan Yesus, maka Dia bisa menyembuhkan kapan saja dan dengan cara yang ajaib. Ingat ya, Tuhan Yesus sendiri yang telah memilih kakak dan memilih kamu untuk menjadi anak-anak Allah. Saat kita punya ketetapan hati untuk percaya sama Tuhan Yesus, dengar nih, iblis tidak tinggal diam. Dia tidak senang. Dia tidak mau kalau nanti kita sama-sama dengan Tuhan Yesus hidup di surga. So dia berusaha dengan berbagai cara agar kita itu jauh dari Tuhan seperti bangsa Israel. Jadi tugas kita tetaplah miliki ketetapan hati sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang kita jalani itu ada standarnya Tuhan. Apapun keadaan kita, baik kita lagi sehat, baik kita lagi sakit, atau hidup kita baik nggak baik, kita harus tetap punya ketetapan hati. Supaya apa? Supaya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa kemenangan itu tidak sia-sia untuk kita. Yuk, bulatkan tekadmu untuk percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib. Yuk sama-sama kita minta Tuhan Yesus untuk menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman hari ini. Kami minta Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami punya ketetapan hati, percaya Yesus sungguh-sungguh dan hidup menurut firman Tuhan. Kami punya integritas dan kami melihat Tuhan Yesus memberi kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau taruh hidup kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom parents, dari kisah Elia dan Nabi Baal, kita melihat bahwa perlu ketetapan hati untuk percaya dan mengikuti firman Tuhan meskipun sekeliling berbalik daripada Tuhan. Bulan ini, ibadah anak membahas tentang menjadi seorang pemenang. Parents sebagai orang tua yang membesarkan anak-anak yang berkembang dalam situasi yang menantang, mungkin seringkali kita merasa belum berhasil menjadikan anak-anak sebagai seorang pemenang di dalam setiap aspek kehidupannya. Perlu bagi kita untuk mengetahui pola asuh selama ini dan mulai mengubah apabila mendapati hal-hal yang kurang tepat. Ada 7 pola pengasuhan yang dapat kita terapkan untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam diri seorang anak sehingga mereka dapat berespon dengan tepat dan dapat mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kasih. Rasul Yohanes memberitahu kita bahwa dengan kita belajar kasih dan melihat kasih yang telah Allah tunjukkan kepada kita, kasih Tuhan datang lebih dahulu.
Dan itu adalah kasih yang benar-benar berkorban. Tertulis firman Tuhan dalam hal ini adalah kasih. Bukan karena kita telah mengasihi Allah, tetapi karena Ia telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Kasih Tuhan membantu orang tua melawan keegoisan alaminya. Anak-anak belajar kasih Tuhan melalui komitmen pengorbanan yang kita buat untuk mereka dan mengajari mereka untuk melakukan hal yang sama, yaitu rela berkorban. Poin yang kedua, menghormati. Rasul Paulus menulis bahwa kita harus berpikir seperti Kristus dan memperlakukan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Ada di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Rasa hormat adalah mengakui versi terbaik dari seseorang. Hal ini lebih dari sekedar mengakui pencapaian seorang anak. Anak-anak dan remaja patut dihormati karena Tuhan menciptakan mereka dan mengasihi mereka. Rasa hormat mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana mereka adalah orang yang penting. Tidak ada yang lebih menyakitkan seorang anak daripada diperlakukan seolah-olah dia tidak berguna. Atau diperlakukan seakan-akan mereka tidak ada yang menghormati atau menghargainya. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga adalah dengan memperhatikan perkataan kita. Kebiasaan menggunakan perkataan yang membangun akan memberikan contoh bagaimana kita menghormati anak-anak. Poin yang ketiga adalah konsisten. Tetap konsisten berarti tekad untuk menjalankan nilai-nilai dan prioritas kita sebelum mengizinkan pengaruh lain masuk ke dalam rumah kita. Ketika orang tua konsisten, kita akan tumbuh di dalam kebijaksanaan dan mampu menjaga fokus bagaimana kita bertindak sebagai orang tua yang percaya. Sangat mudah untuk menjadi pasif dan membiarkan media atau pengaruh lain menetapkan prioritas keluarga kita. Konsistensi membantu kita membuat keputusan sebagai orang tua tentang bagaimana kita akan memiliki suasana rohani di rumah kita. Parents, 3 pola ini sangat dapat kita praktekkan di dalam pengasuhan anak selama 1 minggu ini sebelum kita mempelajari 4 pola pengasuhan lainnya di minggu depan. Bersukacitalah di dalam pengharapan dan di dalam Tuhan. Kita berharap ada pertumbuhan di dalam keluarga kita semakin baik setiap harinya. Semangat parents, Tuhan Yesus memberkati. Hai semua, aku Faith dan ini kedua kakakku, Kak Hope dan Kak Love. Hari ini kami semua ada di rumah. Aku dan Kak Hope sedang menonton salah satu channel YouTube dari seorang yang sangat terkenal dan dia ini keren banget. Sepertinya seru ya kalau aku ajak Kak Hope untuk membuat YouTube juga. Gimana Kak Hope? Ayo kita coba. Wah, cantik banget ya modelnya. Aku pengen deh jadi model seperti itu juga. Berpakaian bagus, berdandan yang cantik, berjalan dan berpose dengan begitu indahnya. Aku mau jadi model. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang teguh ya Tuhan, yang mau terus percaya kepadamu, dalam keadaan baik ataupun tidak. Karena Tuhan selalu setia menyertai dan menolong kami. Tuhan Yesus, di tengah situasi yang tidak mudah ini, berikanlah keteguhan dan kekuatan pada bangsa kami untuk terus percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan, agar bangsa kami boleh menjadi pemenang. Tuhan Yesus, berikanlah terus kekuatan-Mu buat Opa Niko, kakak-kakak, dan kami semua, agar di sepanjang bulan ini kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kids, tadi kita udah lihat Faith, Hope, and Love. Mereka semua baru saja membuat sebuah keputusan dan berketetapan hati untuk hal yang ingin mereka lakukan, yang sebelumnya belum pernah mereka coba loh.
Kalau kalian, gimana? Kepikiran nggak untuk mencoba sesuatu yang belum pernah kalian lakukan? Mungkin sebetulnya kalian punya bakat di situ dan hanya perlu kalian coba. Ayo jangan ragu. Seperti Elia tadi, dia pun nggak ragu. Kita percaya kan kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita? Yes! Let the spark in your heart light the fire of your spirit. Bye!